Terima kasih ya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan pembahasan tentang bagaimana berdoa dengan cara yang lebih baik. Sebab Engkau menghendaki kami semua Tuhan untuk masuk dalam pemahaman yang baru. Betapa besar, betapa dalam, betapa luasnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus yang akan mengambil alih semuanya berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hati kami bisa ditaburi oleh benih-benih yang baik. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu itu adalah pelita bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu saya baca buku ini tuh saya tuh sampai semalam, wow. Tuhan tuh dahsyat ya, luar biasa. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar begitu banyak ya, saya ingetin lagi ya. Kita sudah belajar ketika kita masuk dalam hadiratnya, kita harus ingat, Ia adalah Bapa kita yang baik. Itu dulu yang kita ingat, Ia adalah Bapa yang baik. Tuhan tuh bukan Tuhan yang marah-marah, yang menghukum, enggak. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Terus kita juga belajar tentang fokus pada kebaikan Tuhan, bukan fokus pada kegagalan atau masalah kita. Jadi waktu datang ke berdoa, jangan menceritakan semua keluhan kita terus. Kayak Bu Maya bilang ada sandwich doa gitu. Kita masuk dengan ucapan syukur, terus kita Tuhan, ini loh tadi aku ngalami masalah ini. Tapi kita tutup lagi dengan ucapan syukur. Tapi ku tahu Tuhan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Jangan ngeluh terus, tapi kita mengagungkan Tuhan. Karena waktu itu Robert pernah bahas apa yang keluar dari mulut kita akan memakannya. Kalau kita terus memperkatakan masalah kita, itu yang kita besar-besarkan, itu yang akan menjadi fokus kita, itu yang akan kita makan. Tapi saat kita mengatakan firman-Nya, pengagungan tentang Tuhan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terus dikatakan juga yang kita bahas kemarin, naikkan doa dengan berterima kasih atas kebaikan Tuhan gitu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Masuklah melalui gerbangnya dengan ucapan syukur. Pujilah Dia dan berdoalah, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, sekarang kita dapat menghampiri Tuhan tanpa takut berdasarkan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan di kayu salib, pengorbanannya yang luar biasa buat kita, pengampunan dosa itu. Jadi kita harus menghampiri Tuhan tanpa rasa takut. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus yang sudah Yesus lakukan. Nah, dan juga kemarin juga kita sudah bahas, kemarin diulang-ulang sama Robert, dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 24, yaitu berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Kita sekarang masuk dalam bab 7 dan bab 8 ya. Waktu saya baca bab 7 tuh, di sini tuh judulnya tentang menyesalah Tuhan, menyesalah. Jadi kalau kita nggak baca semua benar, kenapa Tuhan mesti nyesal? Ya kan, jadi kita harus baca yang benar. Terus ayat 8 tentang Yesus satu-satunya pengantara. Nah, di bab ini tuh dibahas tentang zaman Sodom dan Gomora. Jadi dulu tuh, saya juga dulu ya, waktu belum memiliki pengertian ini, saya selalu berpikir, iya ya, Tuhan binasakan Sodom dan Gomora karena dosa gitu. Tuhan murka gitu. Berarti kalau bangsa ini melakukan dosa, Tuhan binasakan dong. Dulu ya pikiran saya dulu. Tetapi murka Tuhan tuh sudah dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi di zaman Sodom dan Gomora, murka Tuhan terhadap dosa belum terpuaskan. Jadi Ia menghukum mereka dan melakukan hal-hal yang serupa di dalam perjanjian lama. Namun Yesus Kristus telah membuat perbedaan yang sangat besar. Karya salib, Kristus sudah menebus dosa manusia. Ada perbedaan yang besar antara saat itu dan saat sekarang. Sekarang kita berada dalam perjanjian baru dan kemarahan Tuhan terhadap dosa sudah diredakan gitu. Nah, kita juga kadang suka berdoa berpatokan di kayak yang di buku sini aku baca itu, kita suka berdoa, seringkali kita pakai yang kisah-kisah kayak doa Musa,
waktu dia marah tuh, yang Korah dan Datan Abiram itu. Jadi tanah terbelah, kita suka Tuhan marah ya. Enggak, Tuhan tuh Bapa yang baik. Karena tadi dikatakan kan, waktu itu murka Tuhan terhadap dosa belum terpuaskan. Tapi namun Yesus Kristus telah membuat perbedaan yang sangat besar. Karya salib Yesus sudah menebus dosa. Jadi murka Tuhan sudah dicurahkan ke anaknya gitu, sudah dipuaskan ke anaknya. Kita sering kali pakai kisah itu dalam doa-doa kita, seperti contohnya, jangan curahkan murkamu atas kami, atas bangsa kami Tuhan. Kita suka berdoa begitu zaman dulu. Curahkan belas kasih-Mu Tuhan. Itu salah. Kita sering berpikir Tuhan murka, Tuhan marah. Tidak seperti itu. Karena murka Tuhan sudah dicurahkan ke anaknya. Murka Tuhan terhadap dosa telah terpuaskan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Jadi di saat kita berdoa, saat ini kita udah tahu pemahaman yang benar, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami yang luar biasa. Kami percaya ada pemulihan, bangsa kami hebat. Dulu kan kita masih suka berdoa, Tuhan jangan curahkan murka-Mu. Enggak, Tuhan tuh enggak begitu. Murkanya sudah tercurahkan dalam anaknya gitu. Sudah terpuaskan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib gitu. Jadi kita harus rubah. Jangan lagi kita berdoa, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan sudah mencurahkan belas kasihan-Nya. Makanya Yesus mati di kayu salib. Jadi yang kita lakukan, terima kasih Tuhan buat belas kasihan-Mu yang luar biasa. Amin. Ayo, kita mulai merubah ya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita baca bersama-sama di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa membacakannya? 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Boleh tolong dibantu Bu Sinta? 1 Timotius 2 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Baik. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5 mengenai doa jemaat ya. Oke. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Amin. Nah, dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat dengan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Tuhan mau di saat kita berdoa syafaat, jangan lagi Tuhan jangan curahkan murka-Mu. Enggak, kita harus memberkati raja-raja, bangsa, pemerintah. Terima kasih pemerintah kita diberkati, karena Tuhan udah memuaskan murkanya kepada Yesus di kayu salib. Amin. Terus di sini dikatakan gini, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini dikatakan Yesus satu-satunya pengantara. Amin. Di dalam perjanjian baru, Yesus satu-satunya pengantara yang berdiri di hadapan Allah Bapa dan umat manusia. Cuma Yesus gitu, Yesus satu-satunya. Kita sering berpatokan dan menggunakan doa Musa yang Musa doakan dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. Di situ kan Musa kan bilang gini, Tuhan jangan itu murka-Mu terhadap kami gini.
Terus doa Musa juga, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepadamu. Kita sering begitu, oh Tuhan murka. Enggak, saudara-saudara. Kita sering berpatokan di doa Musa. Musa berdoa seperti yang dia lakukan karena Yesus belum datang. Murka Allah belum ditenangkan dan dosa harus dihukum. Namun Kristus telah menanggung penghukuman atas semua dosa. Semua dosa loh, kita harus garis bawahi, semua dosa. Ini bukan hanya untuk dosa masa lalu di zamannya atau sebelumnya, tetapi juga dosa untuk zaman kita. Yesus tidak hanya menerima penghukuman untuk dosa kita pada masa lalu dan masa sekarang, tapi juga untuk dosa kita di masa datang. Dikatakan Yesus menanggung semua dosa. Yesus menanggung murka Allah bagi semua dosa dan terpisah dari Bapa sebagai ganti kita. Yang harusnya kita yang terpisah dengan Bapa karena dosa, tetapi Yesus yang menanggungnya. Karya salib itu sungguh luar biasa. Kasih dan pengampunan Yesus pada kita sungguh luar biasa. Amin. Sekarang ia adalah satu-satunya pengantara antara Tuhan dan kita. Yesus pengantara kita. Luar biasa banget Tuhan Yesus ya. Jika kita masih, di buku sini dikatakan, jika kita masih berdoa gini, oh Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu, jangan curahkan murka-Mu. Di buku sini dikatakan, yang kita bahas bersama-sama ini dikatakan, kalau kita masih berdoa kayak itu, kita berdoa dengan cara yang seperti kayak kita melawan Kristus, sang pekerjaannya yang sudah selesai, dan berusaha menggantikan tempatnya, tidak menghargai apa yang Kristus sudah lakukan dan berusaha menjadi pengantara. Artinya gini, Yesus tuh sudah murka Tuhan tuh sudah dipuaskan kepada Yesus di kayu salib gitu. Tuhan nggak murka lagi pada kita, Tuhan nggak marah pada kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Karena zaman dulu tuh murka Tuhan tuh belum terpuaskan dan dosa harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus membuat perbedaan dan kita sekarang saudara-saudara harus mengerti, kita sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, di dalam pengorbanan kayu salib gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan bukan lagi berdoa, Tuhan jangan curahkan murka-Mu, tapi mengucap syukur, Tuhan Engkau baik, terima kasih untuk penebusan-Mu gitu. Kami memberkati bangsa kami. Amin. Puji Tuhan. Nah, di sini aku mau mengatakan gini, Yesus plus apapun itu sama dengan nihil. Artinya gini, Yesus plus apapun sama dengan nihil. Artinya Yesus berusaha menambah apa yang Yesus sudah lakukan sama dengan nihil. Jadi maksudnya gini, di saat kita berdoa terus Tuhan, kita udah tahu Yesus sudah berkorban, tapi kita masih berdoa, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Padahal Yesus sudah mencurahkan belas kasihan-Nya. Tuhan ampuni saya, Yesus sudah mengampuni kita gitu loh. Yang harus kita lakukan artinya kita harus mengucap syukur untuk pengampunannya. Jangan berdoanya masih minta-minta Tuhan curahkan belas kasihan, karena semuanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita kasih pengertiannya kayak gitu. Kita masih pengertiannya Tuhan tuh menghukum, Tuhan tuh murka. Enggak, saudara-saudara, Tuhan tidak marah. Murka Allah terhadap dosa dicurahkan di atas anaknya. Tuhan tidak marah lagi kepada manusia karena keadilannya dipuaskan melalui korban sempurna anak domba. Jadi murka Allah sudah dicurahkan melalui korban sempurna anak domba, yaitu Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru menyingkapkan dalamnya kasih dan pengampunan melalui Kristus. Betapa dalamnya kasih dan pengampunan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Ayo kita baca bersama-sama dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Ada yang bisa bacakan? Ada yang bisa volunteer? 11 ayat 9 sampai 10. Boleh dibantu? Pak Jordi yang baru join, boleh bantu? Pak Jordi. 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, terima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Amin. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dalam Yesus, Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Amin. Termasuk kesembuhan, kelimpahan, kesejahteraan, keberhasilan. Di dalam Yesus, Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau kita memiliki semuanya. Amin. Jadi di situ dikatakan, di saat kita berdoa itu kayak kita mencari, mengetok, meminta. Dan Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Amin. Kita lanjut lagi dalam Lukas 11, ayat 11 sampai 13. Lanjutan bawahnya ada yang bisa baca? Iya, saya ya, Bu Celin. Iya, Yohan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya? Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Nah, kalau kita baca di Alkitab, kita lihat di Alkitab tuh ayat-ayat yang tadi kita baca di Lukas 11 ayat 9 sampai 13 itu tulisannya merah semua. Kalau di Alkitab ya, ini kan apa yang kita buka di sini kan yang di Alkitab yang kita baca tuh tulisannya merah gitu. Itu berarti menandakan perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau di Alkitab perkataan Tuhan Yesus selalu ditandai dengan tanda merah. Jadi yang kita baca tadi tuh itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini gitu. Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anaknya. Nggak mungkin anaknya minta ikan dikasih ular yang berbisa, atau minta telur dikasih kalajengking yang berbisa. Nggak mungkin kan? Terus jadi Tuhan bilang, jika kita saja mau memperlakukan anak kita dengan begitu dengan begitu baik, gimana Tuhan? Tuhan nggak mungkin menolak atau ragu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Di situ Tuhan kasih perumpamaan, bapak yang jahat aja dia nggak mau memberikan yang buruk kepada anaknya. Nggak mungkin anaknya minta ikan dikasih ular yang berbisa yang mematikan, nggak mungkin. Demikian juga dia bilang, Bapa yang baik pasti akan lagi terlebih rindu lagi untuk memberkati kita. Tuhan tidak akan menolak atau ragu untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena di situ jangan kita selalu berpikir Tuhan menolak dan ragu memenuhi kebutuhan kita. Dia Bapa yang baik, amin. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sangat rindu untuk memberkati kita lebih dan lebih lagi. Jadi pagi hari ini mari kita ubah cara berdoa dengan pengertian yang baru tentang karya salib yang sudah Yesus lakukan. Tidak ada lagi murka Tuhan, karena murka Tuhan sudah dipuaskan melalui korban sempurna anak domba, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berdoa berterima kasih untuk pengampunan Tuhan yang begitu besar. Berdoa dengan ucapan syukur. Doa dengan kepercayaan bahwa Bapa itu Bapa yang baik. God is good, God is love. Karena ini karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih gitu. Tuhan baik. Dalam kebaikan Tuhan tidak ada yang jahat. Semua yang baik daripada Tuhan, dan yang jahat daripada si jahat. Itu yang harus kita tanamkan. Tuhan terlebih rindu lagi untuk memberkati kita. Teman aku pernah bilang gini ke aku, Lid, kamu tuh rindu kan memberkati Ariel lebih lagi dengan pendidikan yang baik, dengan makanan yang baik. Iya dong, aku bilang. Nah, begitupun Tuhan, kamu selalu berdoa, Tuhan, aku mau anakku sukses, aku mau anakku diberkati. Tuhan terlebih rindu lagi
lebih rindu daripada kamu untuk memberkati anak kamu lebih dan lebih lagi itu. Karena dia Bapa yang baik. Nah itu tuh luar biasa. Aku tanamkan terus di hati, iya Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Jadi di saat kita berdoa katakan, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mencukupkan semua yang aku perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus. Aku percaya hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Jadi jangan berdoa hanya penuh dengan keluh kesah. Tuhan tahu apa yang kita alami sebelum kita menyampaikan keluhan-keluhan kita. Memang kadang ada salahnya juga, nggak salahnya juga kita untuk datang ke Tuhan. Tuhan, aku tadi begini loh Tuhan, gini-gini. Tapi jangan terus terfokus dengan masalah itu. Kita tutup dengan Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, dalam Kristus aku cakap menanggung segala sesuatu. Jangan berfokus ke masalah kita, tetapi kayak Bu Maya sudah terangkan, sandwich doa. Dimulai dengan ucapan syukur, dan ditutup dengan ucapan syukur gitu loh. Karena kita tahu firman Tuhan bilang, bersukacitalah. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Jadi bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Kemarin teman saya barusan kirim di WhatsApp tentang bersukacita. Dia bilang survei membuktikan. Jadi dia apa gitu. Nanti saya share juga di WhatsApp. Orang yang suka mengucap syukur katanya hidupnya sukses. Jadi dia kasih terang, iya ya. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah, bersyukur gitu. Itu perintah Tuhan gitu. Dan selalu ingat, dan selalu berdoa di dalam nama Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita baca di Filipi 2 ayat 8-11. Ada yang mau bacakan? Ayat ini dahsyat dan luar biasa banget. Silahkan, ada yang bantu. Oh iya Bu, silahkan. Filipi 2 ayat 8-11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Ayat yang luar biasa ya. Yesus adalah nama di atas segala nama. Aku tuh dapat pengertian kayak gini. Allah, kita suka bilang Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah. Jadi semua nama itu ada di Tuhan. Di sini kan dibilang, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Jadi semua nama itu, Allah penyembuh, Allah yang memberkati, Allah El Shaddai, Allah panji keselamatan, semua nama itu diberikan kepada Yesus. Amin. Jadi di dalam nama Yesus semua ada itu semua. Jadi saat kita bilang dalam nama Yesus, itu berarti kita mengklaim semua kesembuhan, semua berkat, Tuhan panji keselamatan, Allah El Shaddai. Kita mengklaim semuanya di dalam nama Yesus. Jadi kalau berdoa, dari yang kemarin kita sudah ajarkan, berdoa itu selalu harus di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus Tuhan sudah memberikan semuanya. Yesus yang di sini di ayat tadi yang sudah kita baca, Yesus yang sudah taat sampai mati di kayu salib. Sebab itulah Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semuanya bertekuk lutut di dalam nama Yesus yang ada di langit, di bawah langit dan di bawah bumi. Aku tuh waktu baca ini Tuhan kasih pengertian semua nama. Jadi nama Allah, Allah El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, semua nama Allah itu Tuhan kasih ke Yesus. Satu nama yang berkuasa, cuma nama Yesus.
Yesus satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia. Amin. Luar biasa ya, kita punya Yesus ya saudara-saudara. Jadi jangan pernah lepaskan Yesus, karena karya salibnya luar biasa. Kenapa Yesus tuh mati muda? Karena biar di kayu salib, biar kita semua memperoleh umur yang panjang. Yesus sudah menukar semuanya. Tergantung bagaimana kita mempercayainya. Yesus bilang semua sudah selesai, sakit penyakit. Yesus menanggung penderitaan, kemiskinan, ditelanjangi. Itu berarti suatu kemiskinan gitu. Tuhan sudah tanggung semuanya. Jadi kan firman Tuhan juga berkata kita harus hidup di dalam percaya kita. Kalau kita percaya karya salib yang dahsyat itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka itu yang akan termanifestasi. Nama Yesus nama yang dahsyat. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Aku waktu baca firman ini, bangga banget Yesus Tuhan. Luar biasa. Nama di atas segala nama. Yang di langit, di bawah, di bumi, di bawah, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Cuma nama Yesus. Amin. Nama Yesus luar biasa. Nah, aku tuh pribadi juga suka menanamkan di dalam kehidupanku, atau aku suka sharing ke suami, ponakan, anak, sahabat, siapa aja. Aku selalu bilang, jangan sekali-kali ninggalin Yesus. Karena aku suka bilang juga ke anak-anak dalam pergaulan mereka, ponakan, jangan pernah ninggalin Yesus. Karena cuma Yesus segala-galanya. Kayak kita sudah bahas tadi ya, nama di atas segala nama. Cuma Yesus. Kalau kamu ninggalin Yesus, tanpa Yesus, kamu tuh seperti angka 0 di sebuah kertas putih. Tahu kan? Kertas putih, terus kita gambar dengan angka 0. Tanpa Yesus, kita tuh seperti angka 0 tanpa garis. Jadi artinya kosong, artinya hampa gitu loh. Kertas putih, angka 0 tanpa garis, kosong, hampa. Cuma Yesus segalanya bagi kita. Makanya kadang kita suka bilang, duh hidup ini hampa. Hei, kamu punya Yesus. Harusnya tidak hampa. Cuma kamu belum mengerti. Harusnya kita ngerti dia nama segala nama. Ayo semuanya bangkit ya. Tidak ada lagi kekosongan dan hampa dalam hidup kita karena kita mempunyai Yesus. Karya salib Yesus yang luar biasa. Tuhan tidak murka lagi kepada kita karena murkanya sudah dipuaskan kepada anaknya. Di sini katakan pengorbanan yang sempurna, pengorbanan anak domba Yesus Kristus yang sempurna. Mulai pagi hari ini ayo kita semangat ya, karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan itu ada di mana? Seringkali kita bahas kan, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di sini, ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Yang sudah dikaruniakan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Yang sudah dikaruniakan Tuhan nama di atas segala nama. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Panji keselamatan, semua ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Amin. Jadi sekarang orang dunia bilang no hopeless ya. Karena pengharapan kita dalam Yesus. Amin. No hampa-hampa, no kosong-kosong. Karena kita hidup dalam Yesus. Itu yang harus kita tahu. Dan yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya kan, yang tadi di pembukaan aku bilang. Sebelum kita berdoa, kita harus sadar dulu bahwa Bapa itu Bapa yang baik. Karena pengertian yang benar itu akan membawa kita masuk lebih lagi. Jadi saat kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, yang kita ingat, yang kita pandang cuma Bapa yang baik. Gak mungkin Bapa yang baik ngasih racun, ngasih ular, berbisa, kalajengking, gak mungkin. Kita aja kan gak mungkin. Kayak Ariel Mami minta ikan, aku kasih ular. Sangat tidak mungkin, apalagi Bapa. Kita rindu anak-anak kita berhasil, Tuhan terlebih rindu lagi. Amin. Yang kita sudah bahas tadi. Kita rindu keluarga kita pulih, Tuhan terlebih rindu lagi. Kita rindu kita sembuh, Tuhan apalagi lebih rindu lagi. Itu semua sudah termasuk bagian penebusan di kayu salib. Aku ngomong Yesus jadi terharu, pengen nangis itu karena luar biasa banget loh Yesus. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Yesus. Hampa kita, kosong. Kayak nol tanpa garis gitu loh. Gak ada artinya. Tuh, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus ingat Yesus. Yang kita belajar ya bola ya di sekolah. Jadi
Fokus Yesus, pandang Yesus, hanya Yesus. Cuma itu. Kadang orang suka bilang, kiat-kiat untuk sukses. Itu benar. Tapi intinya harus cuma satu. Fokus Yesus, pandang Yesus. Cuma Yesus. Karena di luar itu hampa. Karena Tuhan sudah mengaruniakan nama di atas segala nama. Di atas, di langit, di bumi, di kolong, semua cuma dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita punya pengharapan ya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Murka Tuhan sudah terpuaskan di kayu salib. Dan pengorbanan Yesus. Jangan pernah ninggalin Yesus. Karena cuma Yesus satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia. Tanpa Yesus kita nggak punya pengantara, kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Tapi dalam Yesus kita memiliki hidup yang luar biasa, amin. Dan percaya kita semua yang kedua pagi ini, semua jemaat pasti akan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati. Kita akan melihat hari-hari ke depan semakin baik. Karena kan ada lagu bilang kan, dalam Yesus ada pengharapan. Apa lagu dulu? Oma Loce paling suka lagu itu yang lagu apa tuh? Harapanku hanya Yesus saja yang di atas. Pokoknya itu harus ingat Yesus segala-galanya. Amin. Jadi tulis ini, tanamkan sini Yesus. Nah, itu segala-galanya. Sudah. Bapak orang Allah bilang itu sudah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makin kasih Sis Ibu Sama-sama. Celi. Tuhan memberkati Ibu Celi dan keluarga terus melayani. Semangat ya. Amin.